Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai amalan-amalan yang dapat dikerjakan supaya tidur kita berpahala. Rata-rata tidur manusia adalah 6-8 jam per hari. Jika umur manusia 60 tahun, maka ia sudah menghabiskan 15 tahun hanya untuk tidur. Sayang sekali jika tidur yang kita lakukan hanya menjadi sekedar tidur, bukan ibadah atau berpahala. Lalu bagaimana agar tidur kita berpahala? Amalan yang dapat kita lakukan sebelum tidur adalah yang pertama, berwudu. Seperti berwudu ketika hendak sholat. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk sholat, kemudian berbaringlah di atas sisi kananmu. Hadis riwayat Bukhari. Amalan yang kedua adalah mengibasi kasur atau tempat tidur dengan menggunakan ujung sarung sebanyak 3 kali. Amalan yang ketiga, membaca beberapa doa. Antara lain, membaca doa sebelum tidur. Sudah hafalkan doa sebelum tidur? Bismika Allahumma ahya wa amutu. Kemudian dilanjut membaca ayat kursi. Dilanjut dengan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan istrinya ketika keduanya hendak tidur, maka bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Dianjurkan pula untuk membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, karena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang membacanya akan terhindar dari gangguan setan. Dianjurkan pula membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Amalan terakhir yang dapat kita lakukan sebelum tidur adalah memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya di masjid. Saat itu Rasulullah mengatakan bahwa akan ada ahli surga yang datang, dan datanglah seorang Arab Badui yang masuk ke dalam masjid. Keesokan harinya Rasulullah berkata demikian, dan orang Badui itu datang selepas Rasulullah berucap. Sahabat-sahabat Nabi yang hadir merasa bingung mengapa orang Badui tersebut dikatakan sebagai ahli surga. Karena penasaran, salah satu sahabat Rasulullah yaitu Amr bin As berinisiatif mencari tahu amalan yang dilakukan oleh orang Badui tersebut. Setelah mengetahui rumahnya, Amr pun meminta izin untuk menginap selama beberapa hari di rumah orang Badui tersebut. Setelah menginap selama 3 hari, Amr tidak menemukan amalan istimewa yang sekiranya membuat orang Badui tersebut tergolong ahli surga. Karena masih penasaran, Amr pun bertanya kepada orang Badui tersebut mengapa ia disebut ahli surga oleh Rasulullah. Sempat bingung dengan pertanyaan Amr, akhirnya orang Badui itu menjawab, sebenarnya setiap malam sebelum aku tidur, aku selalu mendoakan orang-orang dan memaafkan semua kesalahan mereka dan mengikhlaskan semuanya. Lalu aku berdoa untuk mereka. Mendengar jawaban orang Badui tersebut, Amr pun yakin dengan ucapan Rasulullah dan berkata, ya paman, sekarang aku percaya bahwa kau calon penghuni surga. Dengan amalan itu kau akan dimasukkan ke dalam surga. Dengan memaafkan kesalahan orang lain, tak hanya bermanfaat bagi kesehatan jiwa kita, namun bisa juga menjadi amalan yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga. Demikian amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan mengamalkan amalan tersebut, kita dapat menjadikan tidur kita sebagai ibadah dan mendatangkan pahala. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.